Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di atas meja ini ada beberapa dari pusaka-pusaka koleksi pribadi saya. Ini untuk di koleksi pribadi saya ini adalah pamornya, pamor lentang kemukus. Kalau di dalam dunia tosenaji teman-teman biasa juga menyebutnya, ada yang menyebutnya pamor pancuran emas. Nah, ini adalah salah satu dari respon saya. Sebelum saya membuat video ini, saya tuh melihat salah satu tayangan dari video YouTube, salah satu dari teman tosenaji saya juga, bahwasanya di situ dia membagikan sebuah pengalaman bahwasanya pusakanya adalah pusaka ini dan lakunya 50 jutaan. Jadi pamornya pamor lentang kemukus atau pancuran emas, maharnya laku sampai 50 jutaan. Saya gini, wow, saya saja belum pernah sobat, belum pernah memaharkan pusaka dengan nominal segitu. Jadi gini ya, mahal dan juga murah itu ternyata relatif sobat. Kalau boleh saya bilang, saya jadi teringat dulu saya pernah sowan atau berkunjung ke salah seorang senior tosenaji saya, bahwanya dia terus menunjukkan sebuah pusaka kepada saya. Ini maharnya kalau nggak salah dulu berapa, 5 juta atau berapa gitu. Saya gini, wah mahal ya pak ya, saya gitu kan. Oh enggak Mas Tony, ini enggak mahal. Jadi pusaka ini enggak mahal, hanya kita saja yang tidak punya uang, atau kita saja yang uangnya kurang. Jadi terus tak pikir-pikir, ya benar juga ya. Berarti apa ya? Itu adalah jawaban yang bijak. Karena bagi orang yang punya duit, 1 juta itu enggak ada apa-apanya. Tapi kalau yang enggak punya duit, 1 juta itu terasa kayak memang mahal. Itulah kenapa murah dan juga mahal itu relatif sobat. Di situ terus saya juga belajar bahwasanya memang untuk di pusaka-pusaka itu semakin dia berkualitas, lalu juga untuk di pusakanya itu tingkat dari keutuhannya masih sangat utuh, lalu juga sandangannya bagus, wajar saja kalau memang dia nominalnya atau maharnya agak tinggi sobat. Nah, kembali lagi untuk di pusaka-pusaka koleksi pribadi saya sobat, saya karena saya jadi tertarik gitu loh, karena saya pun juga sebenarnya punya koleksi-koleksi dengan pamor lentang kemukus atau pancuran emas itu banyak. Bahkan sobat, beberapa di antaranya itu adalah koleksi pribadi saya. Saya tunjukkan untuk di pusaka yang pertama. Nah, ini adalah pusaka yang pertama yang kemarin juga sudah saya review waktu selesai di Warangi sobat. Ini sudah selesai di Warangi. Dan untuk diwarangkannya saya ganti warangka baru dengan beranggah Jogja, kayunya kayu hitam. Nah seperti ini. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Pamornya adalah pamor pancuran emas kalau menurut teman-teman. Tapi kalau untuk saya pamornya adalah pamor lentang kemukus. Di buku ensiklopedia keris dan juga buku pamor yang saya miliki, yang seperti ini keterangannya adalah masuk di pamor lentang kemukus. Mohon maaf jika berbeda pendapat, mohon dimaafkan. Lalu yang kedua ini sobat. Nah yang kedua ini pusaka saya, yang mana pusaka ini kalau di hati saya itu bilangnya adalah ngayang batin. Di hati saya itu ada perasaan marem dengan pusaka ini. Karena pusaka ini saya merayu pemiliknya itu juga lama sobat. Jadi beberapa di antara teman-teman tosenaji pun juga terkadang melakukan hal yang sama. Kalau dia mengincar keris yang katakanlah yang dia serg itu, tetapi sama pemiliknya belum juga dilepas, maka dia harus menggunakan sedikit kesabarannya dan juga rayuan. Nah ini beberapa bulan sebenarnya untuk di pusaka ini. Terus akhirnya sama beliau, ya sudah nggak apa-apa dimarkan ke Mas Tony. Dan waktu itu posisinya masih belum warangan, jadi masih original sobat. Nah untuk diwarangkannya pun juga akhirnya terus saya ganti. Nah, akhirnya saya ganti. Untuk di dapurnya adalah dapur Jalak Nguri. Pamornya ini adalah pamor lentang kemukus. Nah, di bagian sor-sorannya ini adalah membentuk nunggak semi berpadu dengan udan mas tiban. Dan di bagian gonjonya ini juga ada pamornya sobat, yaitu pamor sumber emas. Nah, ini adalah pamor lentang kemukus yang menjadi primadona di hati saya. Pusakanya bagus, karena dulu saya mendapatkannya pun juga penuh perjuangan. Salah satunya adalah
dengan melatih kesabaran dan juga sedikit rayuan ke pemiliknya. Ini adalah pusaka yang bagus dan juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Oh ya, mungkin juga ini. Nah, ini juga adalah koleksi pribadi saya, sobat. Pamornya sama, pamornya yaitu lentang kemukus juga kalau menurut saya. Kalau mungkin di antara sobat memang menyebut yang seperti ini adalah pamor pancuran emas, ya monggo. Perbedaan di dunia personaji itu adalah sesuatu yang wajar. Jangan sampai kita memaksakan sebuah kebenaran yang kita yakini kepada orang lain. Nah, kalau yang seperti itu kurang bijak kalau menurut saya. Nah, ini adalah pusaka yang membuat hati saya itu suka banget. Nah, ini pun juga untuk diwarakannya saya ganti waraka ladrang capu dari kayu Telesium nginden, sobat. Bagus banget. Jadi karena memang ini adalah pusaka-pusaka koleksi pribadi saya, ya sesuatu harus sandangannya juga mengikuti dari kemauan saya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, sobat, bahwasanya saya juga memiliki pusaka pamornya pamor Satrio Pinayungan. Sebenarnya pusaka ini adalah pusaka yang banyak sekali dicari oleh orang gitu loh. Bahkan beberapa di antaranya itu pengen memahari dari pusaka saya ini, tapi tidak saya maharkan memang. Pusaka ini bisa dikatakan jodoh dengan saya karena waktu itu pusaka ini dalam keadaan kotor. Dan untuk di orangnya itu bisa dibilang masih awam dengan dunia tosenaji, akhirnya tidak paham kira-kira itu adalah pamor apa enggak tahu. Tapi saya waktu itu melihatnya itu kayak memang pamornya pamor, wah ini kayaknya pamor istimewa, saya gitu. Akhirnya terus saya mahari, dan setelah saya mahari banyak sekali yang menanyakan pusaka ini kepada pemiliknya tadi. Pusakanya seperti ini, warangkanya masih original bawaannya, hanya saja sudah saya serviskan ulang. Ini adalah gaya dari warangka-warangka Cirebonan kalau nggak salah ya. Nah, ini coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusaka ini kalau seingat saya, menurut dari keterangan pemiliknya, konon didapat dari bekas pusaka bekas dukun. Jadi pemiliknya dahulu adalah seorang dukun. Baunya ini masih wangi, sobat. Baunya pusaka ini masih wangi. Ini terus setelah saya warangkan, akhirnya muncul pamornya. Nah, pamornya ini kalau menurut saya adalah pamor Satrio Pinayungan, seorang kesatria yang selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bentuknya seperti kayak pamor lentang kemukus, seperti kayak soto lanang, atau terus di bagian sor-sorannya dia menggumpal, dan di bagian ujungnya ini, sobat, ada semacam kayak mata kail. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya ini maksudnya adalah pamornya pamor Satrio Pinayungan. Pusaka ini sebenarnya sudah banyak sekali yang mengincar, tapi memang belum saya maharkan. Pusaka ini biarkan menemani saya dulu, sobat. Meskipun bentuknya jimatan, tapi pusaka ini insya Allah adalah pusaka istimewa. Jika di antara sobat mungkin ada yang punya kemampuan indera keenam atau apa, silakan Anda lihat seperti apa energinya, seperti apa auranya, monggo. Kalau untuk saya tidak ada pusaka yang saya sinengkerkan, dalam artian tidak ada pusaka yang saya rahasiakan, karena memang tujuannya dari channel ini adalah untuk belajar mengenal dunia tosenaji. Maka meskipun pusaka itu adalah koleksi pribadi saya, tetap akan saya review, akan saya tunjukkan kepada Anda sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia tosenaji. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosenaji pemula dalam belajar mengenal dunia tosenaji. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.